Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 15 di bulan Juni ya, 2023. Dan seperti biasa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, khususnya di keramaian. Dan kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini dari data coin market cap ya, menunjukkan penurunan yang cukup lumayan guys di 3,4%. Dan tentu saja ini adalah kontribusi antara Bitcoin dan juga teman-temannya ya, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan di 4,4% guys, lumayan banget ya. Kemudian untuk Ethereum juga turunnya lebih parah di 6,1%, kemudian untuk BNB di 4,8% untuk penurunannya. SRP juga turun lumayan di 8,17% guys. Cardano di 6% untuk penurunannya. Dogecoin juga turun di 4%. Untuk Solana di 4,9% ya, Polygon di 5,3%. Untuk Litecoin juga lumayan guys di 6,8%. Untuk Toncoin juga sama di 8%-an ya. Kemudian untuk Cosmos juga masih mengalami penurunan dalam waktu 1 minggu ini guys di 1,6%, sehingga dalam waktu 7 hari ke belakang turun di 10% guys. Untuk Chainlink juga masih sama, dalam waktu 7 hari ke belakang turunnya di 12,7%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, pergerakan dari perubahan harga altcoin memang cukup parah ya, dan itu mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Dan sebenarnya kalau bisa kita bilang perubahan ini cukup menarik ya, karena setelah perilisan data dari CPI kemarin, kemudian optimisme ya dari pasar bahwa interest rate untuk The Fed ini akan dikurangi ataupun akan di stop sementara ya. Padahal menurut ekspektasi harusnya ini membuat harga-harga khususnya untuk aset-aset beresiko ini naik guys, tapi justru malah turun. Nah ini menarik ya. Dan ini juga menimbulkan sedikit pertanyaan ya, kenapa setelah interest rate dari The Fed ini tidak mengalami kenaikan ya, atau sesuai dengan forecastnya, justru malah pasar ini cenderung lesu guys ya. Kemudian selanjutnya guys, kalau kita lihat perkembangan dari perubahan harga Bitcoin ya, seperti yang terlihat dalam chart di sini untuk time frame daily-nya. Dan seperti yang sudah kita prediksikan ya, untuk pergerakan harga Bitcoin jika menembus atau mencoba retest di support 25.000 itu adalah hal yang wajar guys. Dan ini terlihat ya, untuk close candle-nya kemarin sempat menyentuh di harga 25.000 dolar ya. Dan sekarang sudah mulai ada kenaikan sedikit meskipun belum signifikan guys ya. Dan ini terlihat bahwa di area ini, di area ungu ini banyak sekali orang-orang yang sudah menunggu ya, atau DCA di area sini guys. Kemudian pertanyaannya apakah ini akan lanjut turun atau enggak? Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya ini masih ada kemungkinan untuk turun lagi guys. Kalau kita lihat dari pergerakan grafiknya ya, seandainya kalau kita tarik garis lurus ke sini, ini ada kemungkinan untuk mencoba retest di MA200 ya, di time frame daily ini guys. Karena seperti yang kita lihat untuk histori kemarin waktu menyentuh di MA200 ini, harga langsung balik naik ke atas guys. Dan kita doakan aja kalau memang itu menjadi skenario yang terburuk, ini tidak apa-apa guys, dan itu bisa dibilang sangat sehat sekali untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, meskipun nanti menembus di sekitaran harga 24.000 guys. Dan itu masih bisa dibilang wajar ya, dan menurut para analis pun di harga 25.000 ataupun di 24.000 itu merupakan harga yang realistis untuk penurunan dari Bitcoin ini. Oke, nanti kita akan tunggu ya perkembangan dari harga Bitcoin ini. Dan untuk DCA seperti biasa kita masih merekomendasikan di harga 25.000 dan juga 24.000 guys. Oke, kita langsung baca dulu ya untuk informasi dari FOMC kemarin. Kita lansir aja dari halaman watcher.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa Federal Reserve ini menghentikan untuk kenaikan suku bunganya ya. Jadi setelah 10 kali kenaikan berturut-turut dan kampanye yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun guys, Federal Reserve secara resmi menghentikan kenaikan suku bunga bulan ini guys. Dan selain itu, The Fed telah memilih untuk mempertahankan suku bunga stabil pada kisaran 5% dan 5,25%. Federal Reserve pertama kali memulai kenaikan suku bunga agresif pada Maret 2022 kemarin ya. Namun demikian, jeda ini merupakan penghentian pertama dalam kampanye untuk memerangi tingkat inflasi di Amerika Serikat. Meskipun jeda ini merupakan penangguhan yang jelas bagi pasar, saat ini itu tidak ada ekspektasi bahwa hal ini akan mengesampingkan kenaikan di akhir tahun ini guys. Federal Reserve membiarkan suku bunga tidak berubah di tengah tingkat inflasi yang membandel. The Fed telah mengakhiri 10 pertemuan berturut-turut dengan memulai kenaikan suku bunga. Selain itu, dengan krisis yang sedang berlangsung yang membayangi sektor perbankan dan stabilitas keuangan serta jumlah tenaga kerja yang mulai stabil, Federal Reserve secara resmi menghentikan kenaikan suku bunga untuk bulan ini guys. Langkah ini tentu saja akan memungkinkan perekonomian untuk beristirahat ya dari tekanan kenaikan yang sedang berlangsung.
Dan setelah itu, banyak yang mengamati keputusan ini sebagai kesempatan ya untuk menilai dampak dari upaya pengetatan agresif yang telah dilakukan oleh The Fed. Namun, keputusan ini tidak berarti ya bahwa kenaikan suku bunga sudah terlalu, guys. Sebaliknya, ini hanyalah upaya The Fed untuk memberikan penangguhan di tengah tingkat inflasi yang perlahan-lahan kehilangan tenaga. Selanjutnya, banyak ahli memperkirakan ya bahwa The Fed akan berusaha untuk membungkam setiap pernyataan bahwa pengetatan telah berakhir. Keputusan ini membuat suku bunga pinjaman saat ini berada di kisaran 5% ya hingga 5,25%. Dan selain itu, keputusan ini sebagian besar didorong oleh laporan tingkat inflasi minggu ini, dan secara khusus, laporan tersebut mengidentifikasi bahwa tingkat inflasi di 12 bulan telah menurun ya ke level terendah di 4%. Dengan demikian, level terendah dalam 2 tahun terakhir ini mengonfirmasi bahwa keputusan untuk mengambil 2 kali jeda masih layak. Sebagai alternatif, pernyataan pasca rapat akan menjadi sangat penting, dan mantan pejabat The Fed yaitu Bill English berbicara kepada CNBC dan mengomentari pentingnya hal tersebut. Secara khusus, The Fed bisa jadi condong ke arah kenaikan suku bunga, tetapi mereka belum siap ya untuk berkomitmen, katanya. Mereka menginginkan lebih banyak informasi mengenai bagaimana perkembangannya. Jadi secara garis besar ya, meskipun sudah dilakukan penghentian ya untuk kenaikan suku bunga, tapi ini sifatnya masih dibilang sementara, guys, dan masih melihat perkembangan selanjutnya untuk perekonomian. Dan kalau kita lansir dari harian Watcher.guru juga ya, di sini diinformasikan juga bahwa untuk poin-poin pentingnya ya dari FOMC tadi malam, yang pertama tentu saja Powell ini membahas proses penurunan suku bunga dan bagaimana tindakan baru-baru ini tidak menentukan arah yang akan diambil oleh Federal Reserve pada pertemuan mendatang, guys. Jadi secara khusus, Powell ini membahas kebijakan pengetatan yang telah berlaku sejak tahun lalu, sembari mengatakan bahwa The Fed yakin akan ada lebih banyak kenaikan suku bunga ya yang akan datang, guys. Selanjutnya, Powell juga menyatakan bahwa mungkin perlu waktu bertahun-tahun sebelum penurunan suku bunga dimulai, meskipun dia mencatat bahwa dia tidak akan terlalu membebani perakiraan bahkan untuk 1 tahun ke depan, guys. Pendiriannya tetap ada. Dengan demikian, hampir ada jaminan bahwa akan ada kenaikan suku bunga yang konsisten dalam pertemuan-pertemuan mendatang, guys. Nah, yang jadi pertanyaannya, mengapa tadi malam itu dijeda ya untuk kenaikan suku bunganya? Jadi salah satu poin utama untuk perdebatan dari media yang hadir ya adalah mengapa mereka berhenti sejenak. Dan secara khusus, jika kenaikan suku bunga kemungkinan besar akan terjadi di masa depan, apa sih manfaatnya menunggu untuk melihat respon pasar dan mengetahui apa tindakan yang akan diambil? Menanggapi hal ini ya, Jerome Powell pada dasarnya menyatakan perlunya untuk mengamati, yaitu jeda waktu yang tidak pasti ya di mana kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian dan potensi hambatan dari pengetatan kredit. Namun demikian, dia mencatat bahwa perlunya mengamati jeda ini menginformasikan keputusan untuk berhenti sejenak. Selain itu ya, Powell juga mencatat bahwa mengamati data dalam menanggapi kenaikan akan sangat penting. Secara khusus, menyoroti bahwa mempertahankan suku bunga pada pertemuan ini menciptakan periode data 3 bulan yang dapat kita lihat. Kemudian, FOMC akan memantau gambaran risiko, apa yang terjadi di sektor keuangan, prospek yang berkembang, dan kami akan membuat keputusan, guys. Dari sektor perbankan ya, salah satu topik diskusi yang populer setelah pertemuan FOMC di bulan Juni adalah mengenai sektor perbankan, guys. Di mana secara khusus dalam hal beberapa penutupan keuangan terbesar sejak krisis keuangan 2008, penutupan yang tidak diragukan lagi akan berdampak pada situasi ekonomi negara saat ini. Powell juga membahas peristiwa tersebut, mencatat bahwa The Fed akan mengamati perkembangan dengan cermat, dan dia menyatakan dalam hal peristiwa bulan Maret, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami akan memantau situasinya dengan cermat. Selain itu, Powell juga mencatat ketika kami melihat berbagai hal berkembang, ketika kami melihat apa yang terjadi dengan kondisi kredit, mereka akan memperhitungkannya dalam keputusan suku bunga. Selain itu, ia menekankan pengamatan implikasi makroekonomi mengenai tindakan apa yang akan mereka ambil pada pertemuan di bulan Juli, guys. Jadi intinya masih belum pasti ya untuk kedepannya di pertemuan-pertemuan mendatang, apakah akan tetap menaikkan suku bunga atau akan menghentikan suku bunganya untuk sementara. Ini masih menjadi pertanyaan, guys, dan mungkin itulah yang membuat pasar itu masih belum stabil ya, tidak sesuai dengan yang diprediksi para investor, guys. Sehingga para investor pun sedikit skeptis ya untuk beberapa tahun ke depan, sehingga ya memicu adanya kepanikan juga di pasar kripto ini, guys. Kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa ya. Kemudian kita lanjut informasi berikutnya dari CoinDesk ya. Kita laporkan bahwa efek dari FOMC kemarin, ini Bitcoin turun ya di bawah $25.000, guys. Kemudian altcoin juga jatuh karena investor ini mengabaikan jeda kenaikan suku bunga dari The Fed kemarin, guys. Jadi Ether ini turun lebih dari 3% menjadi $1.650 ya, kurang dari 3 jam setelah The Fed itu mengakhiri kenaikan suku bunga yang telah berlangsung lebih dari setahun. Kemudian untuk Cardano,
juga anjlok ya lebih dari 5%, sementara untuk Solana dan Matic masing-masing turun lebih dari 4% guys. Bitcoin ini turun menjadi sekitar 24.990 dolar ya pada hari Rabu kemarin karena investor itu mengabaikan penghentian kenaikan suku bunga yang telah diperkirakan secara luas ya oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Altcoin utama mengalami penurunan pada sore hari dan tenggelam ke wilayah yang negatif guys. Mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar baru-baru ini juga diperkirakan turun di 3,2% ya selama 24 jam terakhir setelah penurunan pada sore hari waktu ET yang mengirim aset tersebut ke level terendah sejak pertengahan Maret. Bitcoin sebagian besar telah turun ya di 26.000 selama hampir 5 hari terakhir karena investor itu mempertimbangkan dampak awal dari tuntutan hukum sekuritas dan US Exchange Commission atau SEC terhadap raksasa bursa kripto Binance dan Coinbase, sinyal kebijakan moneter The Fed dan ketidakpastian ekonomi secara makro guys. The Fed juga membiarkan suku bunga tidak berubah yang diharapkan oleh pasar mengingat situasi ekonomi makro. Joe DePasquale yaitu CEO manajer aset kripto Bitbull Capital menulis dalam sebuah catatan kepada CoinDesk bahwa pergerakan awal mengarah ke sisi negatifnya karena The Fed mengindikasikan bahwa jeda ini kemungkinan tidak akan bertahan lama guys. Dan dari perspektif pasar, selama Bitcoin mempertahankan di 25.000 dolar, kita akan terus melihat konsolidasi. Jadi tentu saja ya dari ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran ataupun kepanikan di pasar ya yang mengakibatkan harga dari kripto untuk hari ini tuh turunnya cukup lumayan guys. Dan kita tunggu aja nanti apakah efek dari ketidakpastian ini masih berlanjut atau justru akan berbalik ya. Ada informasi yang mungkin membuat stimulus positif untuk harga dari kripto ini. Kita akan lihat aja nanti ya perkembangannya. Dan kita langsung ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harianbitcoin.com ya. Dan di sini diinformasikan bahwa hakim menunda pembekuan aset karena Binance US dan SEC ini setuju ya untuk mengerjakan kesepakatan. Jadi ini informasi terbaru ya dari perseteruan mereka. Bursa kripto Binance US dan SEC hampir berkompromi untuk menghindari pembekuan aset di mana Binance US sebagai anak perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dari bursa aset digital terkemuka di dunia Binance ya, dan regulator sekuritas Amerika Serikat SEC telah sepakat untuk membuat kesepakatan yang akan menghindarkan pengadilan dari keharusan untuk memutuskan apakah akan membawakan aset platform. Dalam sidang pada hari Selasa, Hakim Distrik Amerika Serikat yaitu Amy Berman Jackson mengumumkan bahwa pertukaran dan komisi ini tidak terlalu jauh ya dalam kompromi yang memastikan bahwa dana pelanggan senilai miliaran dolar Amerika Serikat terlindungi tanpa melumpuhkan bisnis kripto. SEC telah meminta perintah penahanan sementara untuk aset di Binance US selama durasi gugatan yang diajukannya terhadap entitas yang mengoperasikan Binance dan juga Binance US serta pendirinya Changpeng Zhao, di mana mereka dituduh salah menangani dana pengguna dan menyesatkan investor dan regulator. Pengacara dari bursa tersebut meminta penolakannya, menuduh bahwa regulator membuat sebuah keadaan darurat. Dalam persidangan, mereka juga bersikeras bahwa aset nasabah aman, menekankan bahwa pemblokiran transaksi justru akan merugikan nasabah. Seorang pengacara juga dikutip ya oleh Bloomberg dan juga menyatakan bahwa kami tidak bersedia menerima hukuman mati setelah 8 hari dalam kasus kami. Tim pembela berargumen ya bahwa Binance US harus dapat menutupi biaya bisnisnya termasuk membayar karyawan dan investor. Hakim Jackson setuju bahwa menutup bursa akan menciptakan konsekuensi yang signifikan tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk pasar aset digital secara umum guys. Gugatan SEC menuduh bahwa Binance mentransfer dana pelanggan ke entitas yang dikendalikan oleh Zhao dan juga kemudian digunakan untuk membeli dan menjual mata uang kripto. Kompromi yang diusulkan oleh bursa membayangkan ya bahwa pemindahan aset kripto pelanggan Amerika Serikat ke wallet baru yang akan berada di bawah kendali petugas yang berbasis di Amerika Serikat di Binance US. Kemudian proposal SEC juga serupa, yaitu mengharuskan Binance untuk memulangkan aset pelanggan ke Amerika Serikat guys. Semoga aja perkembangan ini bagus ya ke depannya, dan apapun yang menjadi keputusan ya antara SEC dan Binance ini ataupun SEC dengan Coinbase ini akan mendapatkan atau menemukan jalan tengah yang akan baik ya bagi kedua belah pihak sehingga tidak saling merugikan, karena ini tentu saja efeknya akan sangat besar banget guys bagi komunitas kripto tentunya ya, karena perseteruan ini mewakili ya dari setiap entitas yang bisa dibilang tuh mempunyai kasus yang hampir mirip ya dengan Binance dan juga Coinbase ini guys. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangan selanjutnya seperti apa ya antara drama-drama ini, dan kita juga nantikan kira-kira efeknya apa dari FOMC semalam, apakah akan tetap turun atau justru akan naik ya. Kita nanti akan update lagi. Dan seperti biasa guys, kita akan selalu nantikan ya kritik dan saran kalian di kolom komentar, dimana nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.